Sahabat YT Moba, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 475, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Agar tidak dicurigai oleh ayahnya, Helen melakukan pekerjaan yang cukup dangkal, menghabiskan banyak uang untuk mencari orang, dan menjalankan kota sapuan luas di Bandung tampak seperti dia tidak akan menyerah setelah mengetahuinya. Bahkan bawahan Bimo dicari. Ketika Bimo mengetahui hal ini, dia segera memberitahu Ariel dan bertanya kepada Ariel pengaturan apa yang dia butuhkan. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, operasi pembersihan di Bandung bisa segera berakhir. Tapi yang mengejutkan Bimo adalah Ariel tidak menghentikan masalah ini, melainkan memintanya untuk mengirim lebih banyak orang, yang membuat Bimo sangat bingung. "Ariel, apakah kamu berjabat tangan dengan Helen dan berdamai?" Bimo bertanya dengan ragu di telepon. Bagaimana mungkin wanita ini dan aku berjabat tangan dan berdamai? Tetapi adegan ini harus dimainkan dengan cukup baik olehnya, kata Ariel. Apakah hanya akting? Bimo tidak tahu apa yang direncanakan Ariel. Tetapi karena Ariel ingin dia melakukan ini, dia hanya bisa melakukan apa yang diinginkan Ariel. Oke, otakmu penuh imajinasi. Aku tidak bisa menebaknya. Tapi pada akhirnya kamu harus memberiku penjelasan untuk memuaskan rasa penasaranku, kata Bimo. Oke, setelah masalah ini selesai, aku bisa memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui. Setelah menutup telepon, senyum di wajah Ariel membuat Melissa merasa menyeramkan. Pada saat ini, Ariel tampaknya telah berubah menjadi iblis jika Melissa tidak cukup akrab dengannya. Dia pasti tidak akan berani menghadapi Ariel dalam keadaan ini. "Mengapa kamu menatapku? Apakah aku tampan?" Ariel bertanya sambil tersenyum ketika dia menyadari bahwa Melissa sedang menatapnya tanpa berkedip. "Apakah kamu masih ragu menjadi tampan?" Melissa bertanya balik. Sepertinya dia tidak pernah mempertanyakan penampilan Ariel. Ariel tersenyum tak berdaya. Apakah dia mengetahuinya? Mengenai pertanyaan Melissa menyukainya, Ariel selalu sangat ingin tahu tentang perjalanan mental seperti apa yang dia lalui. Dari ingin menggunakannya di awal hingga ingin mendapatkannya. Tapi keraguan ini, Ariel hanya bisa bersembunyi di dalam hatinya seumur hidup. Dia tidak ingin membahas hubungan dengan Melissa. "Apakah kamu tidak penasaran mengapa aku menyukaimu?" Ariel tidak bertanya. Tetapi Melissa mengambil inisiatif untuk mengungkitnya. Ariel menggelengkan kepalanya, berdiri dan berkata, "Tidak ada yang membuat penasaran. Kamu menyukaiku dan aku tidak menyukaimu. Mengapa aku harus penasaran?" Jawaban langsung ini membuat Melissa hampir muntah darah. Menghadapi pengejaran dari seorang wanita cantik, tidak bisakah dia sedikit bijaksana? Jika itu pria lain, bahkan jika dia tidak berani menerimanya, dia setidaknya akan mempertahankan hubungan yang ambigu. Tetapi Ariel menolak dengan sangat hati-hati, dan menolak lagi dan lagi. "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" tanya Melissa. Ariel meregangkan pinggangnya dan meregangkan otot dan tulangnya tabrakan sebelumnya tidak mengurangi penderitaannya. Puan di sebelah Baktiar bahkan mungkin bukan tandingan kakek Darius. Jadi tidak mungkin bagiku untuk berurusan dengan Baktiar. Satu-satunya orang yang bisa menyakiti Baktiar adalah Helen. Masih kekurangan pemandu. Ariel berkata sambil tersenyum. "Saya mendengar ayah saya menyebutkannya. Pria ini adalah tuan terkuat dari keluarga Wibowo. Dan dia suka berpartisipasi dalam berbagai arena. Dan tidak pernah dikalahkan," kata Melissa. "Dia sangat kuat sehingga dia masih suka bertarung di arena grup. Dia tampaknya seorang militan," kata Ariel sambil tersenyum. Menghadapi pria yang begitu kuat, dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Bagus cara adalah tidak memiliki kontak langsung dengan dia. Jadi kamu harus memikirkannya. Bahkan jika kamu menggunakan Helen untuk membunuh Baktiar, bisakah kamu bertahan di tangannya?" Melissa berkata dengan ekspresi serius. "Ini memang masalah. Tapi sebelum Baktiar meninggal,
Tidak ada gunanya memikirkannya. Ayo istirahat, aku harus bertemu Helen besok pagi. Selesai berbincang, Ariel kembali ke kamar. Selama 2 malam tidur, Ariel sering mengalami mimpi buruk yang sangat aneh, dan sering terbangun dengan sakit kepala di tengah malam. Rasa sakit seperti itu, seolah-olah seseorang membenturkan kepalanya dengan keras. Tetapi setelah bangun, rasa sakit itu berangsur-angsur hilang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Melissa bangun pagi-pagi untuk membuat sarapan untuk Ariel. Karena dia menemukan bahwa Ariel tidak berlari di pagi hari selama 2 hari terakhir, yang sepertinya karena kurang istirahat. "Mengapa wajahmu begitu jelek?" Melissa bertanya ketika Ariel keluar dari kamar. Ariel menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak apa-apa. Mungkin aku terlalu khawatir dengan urusan Bakhtiar." Melissa mengangguk penuh pengertian, dan berkata, "Makan bubur. Jika kamu benar-benar tidak nyaman, kamu bisa istirahat di rumah hari ini." Setelah Ariel pergi ke kamar mandi untuk mandi, dia mengeluarkan ponselnya sebelum makan. Dia menghubungi Helen. "Ariel, apakah kamu di sini untuk memohon belas kasihan padaku?" Helen juga baru saja bangun. Sebelum Bakhtiar datang, dia malas-malasan setiap hari. Tapi sekarang dia harus aktif mencari Aldi menutupi kesalahannya. Jadi harus memaksakan diri untuk bangun pagi. "Helen, apakah kamu bebas hari ini? Aku ingin bertemu denganmu," kata Ariel. Helen tertawa menghina dan berkata, "Kamu ingin bertemu denganku? Tapi kenapa kamu tidak bertanya padaku apakah kamu ingin bertemu denganmu? Sangat sulit bagiku untuk dekat dengan sampah sepertimu. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah sampah yang sudah bau? Ada cara cepat untuk berbicara. Apa arti Anda memperlakukan saya sebagai sampah? Saya tidak keberatan. Tetapi ada video yang sangat menarik di tempat pembuangan sampah. Jika video ini dilihat oleh Bakhtiar, Anda akan berada dalam bahaya," kata Ariel. Helen mengerutkan kening. Video seperti apa itu?" Helen tidak berpikir dia memiliki pegangan di tangan Ariel. "Jangan membuatku takut. Aku, Helen, tidak akan tertangkap olehmu dengan ancaman sampah ini." Helen berkata dengan dingin. "Benarkah?" Ariel berhenti sejenak, lalu berkata, "Kita akan bertemu di kafe di jalan hari ini. Saya akan menunggumu sampai jam 11. Jika kamu tidak datang, saya akan menyerahkan video ini langsung ke Bakhtiar. Kamu bisa mengetahuinya sendiri." Selesai, Ariel menutup telepon. Wajah Helen di ujung telepon gelap seperti air. Meskipun dia tidak berpikir apa yang disebut Ariel benar-benar ada, tetapi karena rasa bersalah, jika dia melakukannya, jika tidak pergi menemui Ariel, dia tidak bisa tenang. Helen mendekati Samsir, dan setelah memberitahu Samsir tentang ini, Samsir juga mengerutkan kening. "Nona, apakah dia sengaja menakutimu?" Samsir curiga bahwa dia dan Helen sangat merahasiakan tentang Aldi, dan sama sekali tidak mungkin bagi siapapun untuk menyadarinya. Adapun videonya, itu bahkan lebih tidak masuk akal. "Apakah menurutmu saya harus pergi?" Helen bertanya. "Nona, meskipun sangat mungkin dia bermain trik, hanya untuk amannya, saya pikir Anda masih harus pergi." Samsir berkata, "Tidak peduli apakah Ariel memegang sesuatu yang benar-benar mengancam, itu tidak akan menjadi hal yang buruk untuk pergi dan melihat." Helen mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan menemui sampah ini. Mari kita lihat trik apa yang dia rencanakan." Petik 2. Di kafe pinggir jalan. Tempat ini cukup familiar bagi Ariel. Ketika keluarga Wibowo menemukannya, dia sedang memilih hadiah ulang tahun untuk nenek Kauri di Jalan Bandung. Disinilah dia memberitahu para pelayan keluarga Wibowo. Dia hanya ingin menjadi miskin dengan damai. Tapi sayangnya, dia benar-benar tidak pendiam seperti manusia yang miskin. Dan dia semakin jauh di jalan kemiskinan. Hei, memikirkan masa lalu, Ariel tidak bisa menahan nafas. Terkadang, dia masih merindukan masa lalu dan hampir tidak perlu khawatir tentang apapun. Tentu saja, nostalgia tidak berarti kerinduan. Hari ini, Ariel memikul lebih banyak tanggung jawab. Dia tahu betul bahwa hanya dengan menjadi lebih kuat dia dapat memenuhi syarat untuk mengambil tanggung jawab ini dan menyelesaikan masalah itu. Dia berjalan ke kafe. Seorang gadis kecil berpakaian pelayan menyapanya dan bertanya dengan sangat sopan, "Tuan,
Apakah Anda sendirian? Tempat ini kali ini juga karena para pelayan di sini unik, dan pakaian pelayan mereka sangat mengesankan. Bersambung.